Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat pioner semua dimanapun kalian berada. Semoga kalian semua hari ini selalu sehat, selamat, dan sukses ya teman-teman ya. Oke guys, ini Binance dan pendirinya ya masih dikejar-kejar oleh Securities and Exchange Commission atau SEC Amerika ya teman-teman ya. Dan kenapa saya bahas Binance dan pendirinya ya teman-teman ya? Apakah berpengaruh juga ke Pi Network? Oke, kalian simak ini ya teman-teman ya. SEC menggugat Binance dan CEO-nya Changpeng Zhao menuduh pertukaran cryptocurrency terbesar di dunia mengoperasikan pertukaran ilegal. BNB kripto anjlok hari ini. Pengguna Pi harus waspada hype palsu seperti $314.000 per satu Pi dapat dituntut oleh SEC jika diperdagangkan secara publik. Nah, ini ya teman-teman ya. Jadi untuk sementara kita harus berhati-hati ya dengan harga $314.000 per satu Pi ini guys, karena ini bisa-bisa dituntut juga oleh SEC Amerika ya teman-teman ya. Apalagi Pi kita ini belum jelas ya teman-teman ya, berapa nilai ketika nanti open mainnet ya. Maka untuk teman-teman pioner sementara ini konsensus atau GCV ini sekarang kalau bisa disembunyikan dulu ya teman-teman ya, jangan terlalu diumbar-umbar ya bahwa Pi ini nanti akan bernilai $314.000 per satu Pi ya, karena khawatirnya nanti akan dituntut oleh SEC guys. Oke, kita kembali lagi ya ke yang tadi. Di sini Binance dan CZ ya diduga gelapkan dana pengguna, dituntut SEC. Oke. Binance beserta bosnya dituntut oleh pengawas keuangan Amerika Serikat yang menduga bursa kripto terbesar di dunia itu menghasilkan miliaran dolar selagi menempatkan dana investor pada aset dengan resiko yang signifikan. Dalam pengajuan pengadilan, Komisi Bursa Amerika Serikat atau Securities and Exchange Commission atau SEC menuduh Binance mencampurkan miliaran dolar dana pelanggan dan secara diam-diam mengirimkannya ke perusahaan terpisah yang dikendalikan oleh pendiri dan kepala eksekutifnya Changpeng Zhao. Kemudian sini ada keterangannya ya. Kami menduga Zhao dan entitas Binance tidak hanya mengetahui aturan mutlaknya, tetapi mereka juga secara sadar memilih untuk menghindarinya dan membahayakan pelanggan dan investor mereka, kata Gurbir Grewal, Direktur Divisi Penegakan Hukum SEC, dikutip dari Guardian. Dalam pengaduannya yang diajukan pada hari Senin di Pengadilan Distrik Federal di Washington, SEC menambahkan tergugat telah memperkaya diri mereka sendiri dengan miliaran dolar Amerika Serikat sambil menempatkan aset investor pada risiko yang signifikan. Pengaduan itu menduga bahwa antara Juni 2018 dan Juli 2021, Binance memperoleh pendapatan setidaknya 11 miliar US dollar atau setara dengan 172 triliun. Yang mana sebagian besar berasal dari biaya transaksi. Kemudian SEC juga menuduh bahwa sementara Zhao dan Binance secara terbuka mengklaim bahwa pelanggan Amerika Serikat dilarang bertransaksi di Binance.com. Mereka menyalahgunakan kuasa mereka untuk secara diam-diam mengizinkan pelanggan kaya Amerika Serikat untuk melanjutkan perdagangan di platform Binance.com. Kemudian di sini ada pun 13 tuntutan perdata telah diajukan terhadap Zhao, Binance Holding dan dua entitas terkait Binance lainnya, BAM Trading Service dan BAM Management US Holding. SEC mengatakan Binance dan BAM mengoperasikan platform Binance US yang telah dibuat untuk pelanggan Amerika Serikat setelah platform utama Binance keluar dari pasar Amerika Serikat pada tahun 2019. SEC menduga bahwa sementara Zhao dan Binance secara terbuka mengklaim bahwa Binance US dibuat sebagai platform perdagangan terpisah dan independen untuk investor Amerika Serikat. Mereka diam-diam mengendalikan operasi platform Binance US di belakang layar.
Kemudian SEC menduga bahwa Zhao dan Binance dapat menggabungkan atau mengalihkan aset pelanggan sesuka mereka, termasuk ke entitas yang dikendalikan Zhao yang disebut Sigma Chain. Regulator mengklaim bahwa Sigma juga terlibat dalam perdagangan manipulatif yang secara artifisial meningkatkan volume perdagangan di Binance. SEC juga menuduh Binance dan BAM Trading mengoperasikan bursa efek yang tidak terdaftar, broker, dealer, dan lembaga clearing, serta penawaran dan penjualan aset kripto yang tidak terdaftar, termasuk stablecoin Binance USD, token digital yang nilainya dipatok ke dolar Amerika. Zhao dituduh sebagai orang pengendali untuk operasi bursa yang tidak terdaftar. Pengaduan SEC menuduh bahwa Zhao mengarahkan Binance untuk menyembunyikan akses pelanggan kaya Amerika Serikat di Binance.com. Dalam salah satu bukti yang dilampirkan dalam gugatan, kepala kepatuhan Binance mengirim pesan kepada seorang kolega yang mengatakan, "Kita beroperasi sebagai bursa efek tanpa izin di Amerika Serikat." Selain itu, dalam gugatan yang sama, CCO Binance dikutip mengatakan, "Kami tidak ingin Binance.com diatur." Seorang juru bicara Binance mengatakan, "Kami ingin memperjelas bahwa meskipun kami menangani dugaan dalam keluhan SEC dengan serius, dugaan-dugaan tersebut tidak boleh menjadi subjek dalam tindakan penegakan hukum SEC. Apalagi dalam waktu yang dipercepat, hal ini tidak dibenarkan." John Stark, mantan pejabat senior SEC dan dosen senior di Fakultas Hukum Universitas Duke, mengatakan SEC telah sangat agresif terhadap industri kripto baru-baru ini setelah mengumumkan ada lebih dari 30 tindakan penegakan hukum terkait cryptocurrency sejak 2022. Stark menambahkan bahwa pengaduan berisi tuduhan pedas, termasuk bukti bahwa tindakan Binance dirancang untuk menghindari pengawasan peraturan. Pada bulan Maret, Komisi Perdagangan Berjangka Komoditas AS Amerika Serikat menggugat Binance dan Zhao dalam pengaduan yang mengklaim bahwa para terdakwa melakukan penghindaran hukum Amerika Serikat yang disengaja. Tuduhan dalam pengaduan termasuk klaim bahwa Binance membantu pelanggan Amerika Serikat berdagang di platform meskipun tidak memiliki izin peraturan untuk melakukannya. Bitcoin, cryptocurrency terbesar di dunia, turun sebanyak 6% ke level terendah dalam hampir 3 bulan terakhir. Cryptocurrency BNB milik Binance sendiri, terbesar keempat di dunia berdasarkan ukuran pasar, juga turun lebih dari 5%. Pelaku pasar mengatakan tuduhan SEC dapat membuat Binance terpincang-pincang dengan gugatan yang kemungkinan besar akan melebar dalam industri kripto. Terlebih, Binance mendominasi perdagangan kripto, memproses perdagangan senilai sekitar 60 miliar dolar per hari tahun lalu. Oke ya teman-teman ya, jadi untuk sementara ini kita harus berhati-hati dulu ya teman-teman ya, apalagi Pi Network ini juga penciptanya adalah orang Amerika ya, Nicholas Kokalis, dan konsensus global 314.000 dolar ini kan sudah digaung-gaungkan dari 2 tahun yang lalu ya teman-teman ya. Khawatirnya ini terendus oleh SEC ya teman-teman. Kalau sampai terendus kemudian digugat ya agak bahaya ya. Oke teman-teman, untuk sementara ini kita silent dulu ya teman-teman ya untuk masalah Pi Network ini ya teman-teman ya, karena ini ada keterangan hype palsu seperti 314.000 dolar dapat dituntut oleh SEC jika diperdagangkan secara publik. Oke ya teman-teman ya, memang SEC ini mencari gara-gara terus ya. Kemarin Ripple sudah ya, kemudian Tron beserta pendirinya diusik juga guys, kemudian ini Binance ya teman-teman ya, kemudian besok-besok lagi siapa kira-kira yang akan disenggol oleh SEC ini guys. Oke teman-teman, saya selalu mengingatkan kepada kalian jangan lupa diklik petirnya ya teman-teman ya, dijaga perasa sandinya jangan sampai hilang. Oke guys, sekian saja, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Salam petir, salam sukses untuk kita semua.